Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusura. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, pagi ini kita diberikan suatu kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjalankan, yaitu mendengarkan penambahan ilmu buat kita. Penambahan tentang pengalaman ilmu Allah buat kita. Penambahan daripada firman-firman Allah buat kita. Untuk kita renungi, kita pelajari, kemudian kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari, dunia dan akhirat. Salawat dan salam, mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita. Nanti senantiasa kita diakui sebagai umat beliau yang benar-benar istiqomah dalam menjalankan ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat Al-Furqan, yaitu ayat ke-10, ini dijelaskan tentang keberadaan, yaitu tentang surga. Di mana nanti akan kita bahas ada 10 golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan masuk surga. Jadi 10 golongan ini tidak bisa masuk surga. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasulullah pun juga tidak mau memberikan suatu bantuan buat mereka-mereka ini yang masuk dalam golongan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi, Maha suci Allah. Insya'a, dia, jika dia menghendaki dengan insya Allahnya, ja'ala, maka jadikanlah laka, bagi kalian khairun, yang lebih baik, min dzalika, daripada itu, jannatin, yaitu surga-surga. Tajri, yang mengalir di bawahnya, min tahtiha al-anharu, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kalau surga itu cenderung jannatin tajri min tahtiha anhar. Cenderung untuk di bawahnya ini selalu ada aliran sungai. Di mana aliran sungai ini jernihnya minta ampun. Wa yaj'al laka khusyura, wa yaj'al, dan jadikanlah pula laka untuk kalian khusyura, istana-istana. Jadi tabaraka, maha suci Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan surga-surga yang ada, yang diciptakan buat umat-umat nabi-nabinya yang ada, baik itu umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat baginda Rasulullah SAW. Allah ciptakan semua. Tetapi bagi nabi-nabi, para nabi, tidak akan bisa masuk surga. Pertama kali yang berhak masuk surga adalah nabi kita. Seharusnya kita banyak bersyukur tentang kita punya nabi, punya utusan, punya risalah, punya Rasulullah. Di mana Rasul kita nanti akan yang membuka pintu surga pertama kali. Ingat suatu riwayat mengatakan, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dipilihlah oleh Allah, hai Ibrahim, hai Muhammad, pilihlah kamu untuk menyambut umatmu. Nabi Ibrahim memilih yaitu pintu yang masuk surga. Rasulullah disuruh memilih pintu yang masuk surga. Rasulullah nggak mau. Ya Rabb, aku tidak akan memilih pintu masuk surga. Aku akan pilih pintu masuk neraka. Rasulullah SAW memilih pintu masuk neraka. Wahai Muhammad, apa alasanmu kamu memilih pintu yang masuk neraka? Ya Rabb, andai kata aku bisa memilih pintu yang masuk surga, maka aku tidak bisa melihat umatku. Ketika umatku masuk neraka, aku nggak bisa bantu, aku nggak bisa memberikan syafaat. Mereka yang selama hidupnya berzikir terus bersolat kepadaku, aku tidak bisa memantau mereka. Maka ketika aku memilih pintu masuk neraka, aku akan lihat mana umatku yang bisa masuk neraka. Akan aku berikan syafaat.
Saudara kaum muslimin muslimat rahimatullah jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Begitu cintanya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Begitu besar cinta beliau sampai beliau baginda Rasulullah SAW berani menanggung setengah daripada sakaratul maut yang ada seluruh umatnya. Tetapi kita sebagai umat beliau suruh sholawat aja kagak mau. Allah ajak bersolat kepada baginda Rasulullah. Malaikat aja bersolat kepada baginda Rasulullah. Dalilnya mana ya Ustaz? Dalilnya ada innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita masuk orang beriman apa enggak? Kalau kita masuk orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Maka kalau kita masuk orang beriman, kita golongan orang beriman, maka kita apa yang kita lakukan? Bersolawat terus pada baginda Rasulullah. Karena dengan solawat ini kita akan bisa pertaruhkan diri kita nanti untuk mudah disinyali oleh baginda Rasulullah SAW. Kecintaan kita ketika kita masih hidup, kita selalu bersolawat. Ini nanti yang akan memberikan beban berat bala pada kebaikan kita nantinya. Sehingga kita segala dosa-dosa yang ada, bagaimana nanti baginda Rasulullah menolong kita nanti karena beratnya iman, karena beratnya sholawat yang kita lakukan, yang kita pikirkan selama kita hidup di dunia. Akan memberikan kita, akan membantu kita banyak sekali berbagai hal untuk bisa masuk surga Allah. Ya Allah, kita harus percaya pada diri kita. Kita ini bukan ahli surga, tetapi kita tidak akan kuat selamanya ada di neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah yang dimuliakan Allah. Jadi di sini ada tabarakalladzi biyadil insya'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusyura. Jadi ada 10 golongan umat Muhammad yang tidak masuk surga. Masya Allah. Siapa itu Ustaz? Siapa 10 golongan umat Nabi Muhammadin SAW yang ditolak masuk surga? Yang nolak bukan tanggung-tanggung, yang nolak Rasulullah, tolak sama Rasul. Satu adalah, makanya ini kita perbaiki diri kita. Kalau kita masuk dalam golongan 1, 2, 3, sampai 10 masuk golongan ini, maka rubahlah. Titik-titik kita rubah. Insight-insight kita rubah. Segala obsession yang ada pada diri kita yang tadinya selalu berkelimbang dengan kemaksiatan yang ada, kita rubah semuanya. Pertama adalah 10 golongan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk surga. Pertama adalah Al-Qala. Siapa Al-Qala itu? Adalah manusia penjilat, mencari muka pada penguasa. Jadi manusia penjilat. Kalau dalam tokoh pewayangan sudah dijelaskan, itu siapa? Sengkuni. Makanya jelek banget kalau kita diibaratkan Sengkuni. Kalau Sengkuni dalam tokoh pewayangan. Tetapi kalau dalam Islam Sengkuni adalah Al-Qala. Manusia punya ini nanti ditolak masuk surga. Kita masuk enggak? Makanya yang sekarang yang tadinya kita menjadi penjilat, selalu mengomongkan kejelekan teman kita di depan penguasa kita, rubahlah itu. Karena kita nanti akan ditolak untuk masuk surga Allah dan dimakruhkan di neraka jahanam selamanya. Khalidina fiha abada. Yang kedua, yang 10 golongan yang tidak ditolak untuk masuk surga adalah Al-Jayuf. Apa Al-Jayuf? Adalah pencuri kain kafan kuburan. Ini jelas, pencuri kain kafan kuburan yaitu Al-Jayuf. Kenapa ini kok pencuri kain kafan kuburan kok dicuri kemudian kita ditolak untuk masuk surga? Sekarang ini lebih cenderung segala hal-hal yang berbau mistis. Mencari kekayaan dengan cara instan, apapun yang dilakukan, dia lakukan sementara apa? Demi mengejar kekayaan duniawi saja. Dikejar semaksimal mungkin. Meskipun mereka harus menggali kuburan, mencari kain kafan. Masya Allah. Makanya ini jangan sampai kita masuk dalam Al-Qala maupun Al-Jayuf. Yang ketiga, Al-Qatar adalah para pengadu domba. Ini masuk lagi. Al-Qatar sama Al-Qala hampir sama. Kalau Al-Qala tadi yaitu pencari muka, Al-Qatar adalah pengadu domba. Kalau dalam bahasa Belanda dulu, the fight of Emperor, mengadu domba antara suku ini dan suku ini. Sekarang ada the fight of Emperor,
Apa buktinya? Buktinya sekarang orang-orang yang sekarang, anak-anak sekarang lebih cenderung adu domba sini, adu domba sana. Anak SMA aja sekarang sudah geng-gengan, pakai gangster. Gak laki, gak perempuan, semua sama. Buat apa? Silakan antum bikin geng. Kalau tujuan geng ini adalah bagus fadilahnya dan tidak menyebabkan banyak mudaratnya. Bikin geng yang bagus, yaitu geng apa? Geng sholawat. Bagus. Jadikan suatu geng apa, namakan apa, sampai seperti apa yang kita lihat, mafia sholawat. Bagus. Apa yang kita lakukan yang bagus fadilahnya, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Mari kita jadikan suatu golongan. Ini merupakan suatu golongan dalam suatu majelis yang akbar. Majelis yang benar-benar merupakan suatu geng dunia dan akhirat. Ini yang paling bagus. Yang keempat, al-daibub adalah mucikari penjual perempuan sebagai pelacur. Jadi mucikari penjual perempuan sebagai pelacur. Al-daibub. Kita bisa rasain sendiri bagaimana siapa itu. Ustaz tidak perlu jelasin. Udah jelas di sini. Bahwa ini masuk 10 golongan umat baginda Nabi Muhammadin SAW tidak masuk surga Allah. Jadi ingat, kalau orang-orang bilang sekarang ini lebih cenderung dipanggil, ya kita tahu sendiri. Ustaz tidak perlu jelasin karena sudah jelas. Jadi mucikari bagaimana, sepak terjangnya mucikari bagaimana, yang jelas di sini sebutkan al-daibub adalah mereka bagian yang tidak bisa masuk surga Allah. Yang kelima, yaitu ad-dayus adalah orang-orang yang tidak cemburu melihat istri dan anak gadisnya bergaul dengan laki-laki lain. Aneh ini, antik bin ajaib. Yaitu seorang yang tidak cemburu melihat istri. Jadi seorang suami nggak cemburu melihat istri dan anak-anaknya bergaul pada laki lain. Ini sering terjadi pada kita tanpa sadar kita melakukan hal ini. Yang kelima ini, tanpa sadar kita lakukan, kita terjang ad-dayus ini. Sekarang kita paham. Kalau kita sudah paham, mari kita jalankan spekta-spekta ini secara berkala, secara step by step, untuk menghindari agar kita nanti bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan tanpa sadar. Yang keenam, sahibul at-tabah adalah para penabuh gendang besar. Itu sahibul at-tabah adalah para penabuh gendang besar. Yang ketujuh adalah sahibul qubah, adalah para penabuh gendang kecil. Yang kedelapan adalah al-utul, adalah orang sombong yang tidak mau memberi maaf saudaranya yang meminta maaf. Yang kedelapan ini ngeri sekali. Yaitu al-utul ini ngeri sekali dan sering kejadian di saat ketika orang si fulan melakukan kesalahan, minta maaf, tidak diberikan maaf pada si fulan. Kesombongan seperti ini yang masuk dalam al-utul, artinya mereka yang sombong tidak mau memberikan maaf kepada mereka yang meminta maaf. Mereka adalah golongan, apapun ibadahnya, apapun khusyuknya dia, meskipun dia sudah haji, kalau sifatnya punya al-utul ini, tidak jadi jaminan dia bisa masuk neraka. Tidak jadi jaminan siapa itu, maupun dia itu hajjah, maupun dia itu haji, maupun dia itu ulama, maupun dia itu apapun bentuknya, ahli ibadah sujud sampai kepalanya, dahinya ini bengkak. Tetapi kalau punya sifat al-utul, maka percuma semua ibadahnya. Yang kesembilan, az-zanim adalah para pengunjing. Orang yang suka duduk-duduk di pinggir jalan. Ini sekarang lagi marak-maraknya. Jadi az-zanim dan al-utul ini sekarang lagi marak-maraknya. Orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, dan bahkan sekarang sekesta yang ada sekarang malah diberikan suatu tempat. Seperti mana? Seperti di mall, di tempat-tempat lain, malah diberikan suatu tempat nyantai. Seperti tempat rest area, tetapi itu untuk menggunjing. Mereka duduk-duduk ngomongin si fulan, dipakai pertemuan untuk ngomongin, menggunjing orang, menggibah orang dan segalanya. Masya Allah. Makanya ketika kita keluar rumah,
Setan lebih banyak bercengkrama, lebih banyak membelokkan kita untuk lalai dalam kita ibadah, lalai dalam segala hal yang berhubungan kita mohon kepada Allah, pendekatan makrifat kepada Allah. Jauh semuanya. Yang ke-10, al-aqlu wal tidah. Jadi al-walad soleh id'ulah, yaitu anak-anak. Seharusnya tuh anak awal soleh id'ulah itu adalah anak yang soleh, yang mau mendoakan bapak ibunya. Ini enggak. Al-aqli walidaih, yaitu adalah pendurhaka pada orang tuanya. Jadi bila mana ibnu Adam, jika anak Adam mati, putus semuanya. Putus semua perkara, kecuali 3 perkara. Illa minas salah satunya awalat soleh ida'ullah. Anak yang soleh, yang mau mendoakan bapak ibunya. Ini bisa masuk surga. Tetapi ini kebalikannya. Al-aqli walidai, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan, bimbingan amal yang Ustaz muliakan. Mari kita selektif diri kita, kita jadikan kita, jangan sampai kita amal yang kita jalankan menjadi bumerang yang jelek buat kita. Jadikan amal yang kita lakukan benar-benar amal khair buat kita. Kebaikan yang luar biasa buat kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga yang istiqomah dalam pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan ini akan senantiasa memberikan suatu hal yang positif buat kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.